2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari rancangan basis data kami yang mengangkat tema invoice kurir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rana Zaki, kemudian ada rekan saya. Nama saya Gavin. Saya Rifki Muhammad. Baik, untuk pengolahan database memerlukan software dan hardware. Di sini telah kami dapati bahwa software yang dibutuhkan ialah menggunakan operating system Windows atau Linux. Kemudian ada software yaitu menggunakan Aragon atau XMPP dan menggunakan database manajemen sistem yaitu SQL. Selain itu, minimal kapasitas hardware yang direkomendasikan sebagai berikut, yaitu menggunakan komputer atau laptop pribadi, prosesor Intel Core atau Xeon 3 Hz atau 2 Core 2 Hz, kemudian ada RAM minimal 4 GB dengan rekomendasi 8 GB untuk memperlancar proses pengolahan, dan yang terakhir kapasitas penyimpanan dengan minimal 16 GB. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari peranan invoice. Peranan invoice sangatlah penting dalam kegiatan berbisnis. Memiliki fungsi yang beragam, serta dapat membantu mempermudah proses transaksi dan catatan laporan keuangan pada pembelian suatu produk. Serta dijadikan sebuah bukti digital sebagai pengganti struk pembayaran pada aplikasi e-commerce yang memuat daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, serta harga yang harus dibayar. Selanjutnya, telah kami dapati 2 contoh berita yang mengangkat persoalan invoice. Yaitu yang pertama ada berita pengalaman buruk menggunakan kurir secepat di Tokopedia, dan yang kedua adalah menyusuri jalan hidup kurir ekspedisi, jasa ekspedisi di masa pandemi. Dengan adanya berita ini, memberikan peranan kepada proses kinerja kami dalam melakukan rancangan serta pengolahan basis data. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gavin Amsal Marikmas. Baik, terima kasih. Untuk di bawah ini kita ada contoh invoice ekspedisi JNE. Untuk di kolom paling atas, kita ada kota asal, deskripsi, nama pesanan, kota tujuan, dan jasa pengirim, jasa kirim. Untuk yang di tengah, yang di bagian paling kiri, kita ada kolom pengirim yang berisi nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Yang di sebelahnya juga diikuti oleh kolom penerima yang hampir sama bentuknya dengan kolom pengirim. Ada nama, alamat, kota, dan telepon. Untuk yang di paling bawah, kita ada daftar produk yang berisi ada nama produk, SKU induk, nama variasi, dan kuantitas. Selanjutnya ini adalah invoice ekspedisi JNT. Dia hampir sama, kecuali bedanya adalah di tabel penerima dan tabel pengirim yang tidak ada namanya, tetapi ada nomor teleponnya, dan juga ada info alamatnya. Dan untuk yang di kolom paling bawah, kita ada daftar produknya, yang berisi nama produk, SKU, variasi, dan kuantiti, sama seperti sebelumnya. Untuk ini adalah struktur yang terdapat di dalam database invoice ekspedisi JNE. Ada tabel invoice, di dalamnya ada resi sebagai primary key, ada ID invoice dan ID order sebagai foreign key, yang diikuti oleh quantity, ongkir, harga, dan subtotal. Habis itu ada tabel produk, yang berisi ID produk sebagai primary key, dan diikuti oleh nama produk, deskripsi, dan harga. Lalu kita ada tabel customer, yang berisi nama penerima sebagai primary key, dan diikuti oleh alamat dan nomor telepon, dan juga hampir sama seperti tabel customer, ada tabel pengirim yang berisi nama pengirim sebagai primary key, yang diikuti oleh alamat dan nomor telepon. Lalu kita ada tabel order yang berisi ID order sebagai primary key, lalu diikuti oleh tanggal dan ID produk sebagai foreign key, lalu diikuti oleh tabel transaksi yang berisi ID transaksi sebagai primary key, tanggal, nama pengirim dan nama pengerima sebagai foreign key. Lalu ini ada tipe data yang kami pakai untuk nama penerima dan nama pengirim, alamat dan nomor telepon kita menggunakan varchar. Nomor telepon menggunakan varchar karena bersifat deskriptif. ID produk dan ID transaksi menggunakan integer karena ID tersebut berbentuk angka dan bersifat unik. ID order kami menggunakan varchar,
deskripsi menggunakan varchar dan deskripsi, harga ongkir, subtotal, dan quantity menggunakan integer, tanggal kita gunakan datetime. Untuk primary key, tadi kita mempunyai resi dari tabel invoice, ID produk dari tabel produk, ID penerima dari tabel customer, ID pengirim dari tabel pengirim, ID order dari tabel order, ID transaksi dari tabel transaksi. Dan untuk foreign key-nya, kita ada ID produk dari tabel produk ditarik ke tabel order, ID order dari tabel order ke tabel invoice, ID transaksi dari tabel transaksi dari ke tabel invoice, nama penerima dari tabel customer ke tabel transaksi, dan nama pengirim dari tabel pengirim ke tabel transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Silakan Rifki. Baik, terima kasih Gavin. Lalu di sini ada realisasi tahapan normalisasi menjadi basis data. Yang pertama ada tahapan unnormalized form. Tahapan normalisasi data adalah tahapan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Namun, sebelum melakukan normalisasi, tentu saja data tersebut tidak normal atau unnormalized form. Data unnormalized form yang merupakan kumpulan data-data mentah yang dimasukkan semua ke dalam satu tabel yang sama, tidak dipecah ke tabel-tabel lain. Sehingga ada kemungkinan data tersebut diinput dengan apa adanya, atau tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, atau tidak dipilah sesuai dengan jenisnya. Yang sudah kita ketahui, di tabel ini ada nama pengirim dan alamat pengirim. Itu di nama pengirim ini ada Asep Sukidi dan Nur Kosmetik. Itu merupakan satu nama di dua orderan. Hal tersebut apabila ada operasi manipulasi data seperti tambah, hapus, dan ubah, itu akan membuat kerancuan di dalam proses pengolahan data. Lalu selanjutnya ada normalisasi tahap 1NF. Relasi 1NF adalah bentuk normal pertama yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database relasional. Tabel yang sesuai dengan 1NF memastikan bahwa itu benar-benar mewakili suatu relasi, yaitu tidak membuat catatan yang berulang. Akan tetapi, tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk 1NF. Yang kita lihat bahwa ada nama pengirim tadi yang sebelumnya Asep Sukidi dan Nur Kosmetik, dia merupakan satu nama di dua pengirim. Apabila dijadikan di satu tabel-tabel tersebut, jadi di dalam operasi manipulasi data, dia tidak membuat kerancuan di dalam pengolahan data. Selanjutnya ada normalisasi tahap 2NF. Relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi 1NF. Dan setiap atribut bukan primary key, memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi, ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF, yaitu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka ke dalam tabel-tabel terpisah. Seperti kita lihat ada tabel customer, pengirim, order, tabel detail, transaksi, dan tabel produk. Lalu menciptakan hubungan antara tabel baru dengan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang sudah dijelaskan oleh Gavin sebelumnya, di sini kayak ada tabel order yang memiliki kolom ID order, dia ada foreign key di tabel detail transaksi dan ada kolom ID ordernya. Lalu tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Lalu ada normalisasi 3NF. Relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key, tidak memiliki ketergantungan transif kepada primary key. Syarat-syarat dari bentuk normal ketiga ini adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Lalu menghapus kolom yang tidak bergantung pada primary key. Selanjutnya di sini ada pengisian database dengan menggunakan data sintetis. Dari data-data yang sudah kami kumpulkan dari
dokumentasi invoice sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Gavin, di sini kita input ke dalam database yang sudah kami rancang sebelumnya. Ini ada data sintetis tabel customer, data sintetis tabel pengirim, data sintetis tabel order, data sintetis tabel transaksi. Lalu ada data sintetis tabel produk, data sintetis tabel invoice. Selanjutnya, ini merupakan struktur database. Ada tabel customer, tabel invoice, tabel order, tabel pengirim, tabel produk, dan tabel transaksi. Berikut merupakan struktur database, yaitu di sini untuk menghubungkan relasi satu dengan relasi yang lainnya. Contohnya di sini ada customer, ada kolom nama penerima, dia menghubungkan ke tabel transaksi, kolom nama penerima. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Akan saya kembalikan ke Ryan. Terima kasih Rifki Muhammad atas kesempatannya. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari rancangan basis data yang kami buat dapat membantu serta mempermudah proses invoice. Di mana mula-mula invoice merupakan bentuk fisik hingga menjadi bentuk digital. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih.